Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter 160. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Jantungnya yang Berdetak. Melanjutkan langsung cerita sebelumnya, di mana terakhir Katana Man dan juga teman V-nya menyerang Asa dan kawan-kawan secara tiba-tiba. Nah, sebelum lanjut bertarung, Yoru sempat memastikan apakah Femi masih bisa menggunakan kekuatannya atau tidak. Dan jawabannya sepertinya tidak. Lalu Katana Man kemudian mengatakan jika dia mengenal gadis yang ada di hadapannya. Ia mengetahui jika Asa adalah gadis gereja Chainsaw Man yang dijuluki gadis SMA pembasmi devil yang ada dalam koran-koran. Di mana puisi yang Asa buat akan mulai diperjualbelikan bulan depan. Sontak Asa menjadi tersipu saat mendengarnya. Si Vin pun mempertanyakan apakah Katana Man ini adalah fansnya Asa. Namun di sini Katana Man langsung menolaknya mentah-mentah. Menurut Katana Man, dunia ini menjadi kacau gegara ulah Chainsaw Man. Ini semua dikarenakan bocah-bocah belum selesai puber yang memuja Chainsaw Man seperti dewa. Seperti yang dibilang oleh kakeknya, orang goblok dan juga agamalah yang membuat dunia menjadi semakin buruk. Di sini apakah ada yang merasa tersinggung dengan kalimat Katana Man? Kok kayak relate gitu ya? Mungkin kalimat ini didasarkan pada era kegelapan di Eropa dulu. Mungkin. Balik lagi ke cerita, karena kebanyakan bacot, Katana Man dan juga temannya malah jadi adu mulut. Si Katana Man menyebut temannya sebagai femboy devil. Sementara si Vin menyebut Katana Man sebagai penjahat karena ia merupakan mantan Yakuza. Si agen berpenutup mata pun menyuruh mereka berdua untuk segera berhenti karena sekarang mereka harus menghabisi musuh yang ada di depan mereka. By the way, di sini si agen berpenutup mata menyebut si Vin dengan sebutan Nail yang artinya paku. Jadi sekarang sudah fix nama Vin ini merupakan Nail Devil. Ya, mulai dari sini kita bisa menyebutnya Nail. Setelah menerima perintah barusan, Katana Man dan juga Nail pun mulai bersiap untuk menyerang. Namun ya di sini Asa berusaha untuk bernegosiasi dengan mereka berdua. Asa berkata jika dugaannya benar, maka seharusnya Katana Man ini punya dendam pada Chainsaw Man. Dan ya Katana Man pun membenarkannya. Ia memang punya urusan dengan Chainsaw Man karena Chainsaw Man telah membunuh kakeknya. Asa pun memberitahu kalau kedatangannya ke sini adalah untuk melawan Chainsaw Man. Jadi jika mereka juga ingin melawan Chainsaw Man, ia bisa membantu mengantarkan mereka. Dan oleh karena itu sebaiknya mereka mengadakan genjatan senjata dulu. Nah, sepertinya Katana Man sendiri tidak tahu kalau yang tengah dia lindungi adalah musuh bubuyutannya. Ia kemudian mulai memikirkan tawaran dari Asa. Walau di sini si agen penutup mata menyuruhnya untuk mematuhi perintah, tapi sepertinya jiwa berontak Katana Man mulai bangkit. Katana Man bilang jika ia tidak mungkin melindungi pembunuh kakeknya dengan cara membunuh bocah-bocah yang ada di hadapannya. Si penutup mata pun menyuruh mereka untuk memikirkan kembali keputusan mereka. Karena jika tidak, keinginan Katana Man untuk membangkitkan sindikat Yakuzanya akan sirna. Lalu mimpi Nail yang ingin bebas dan membuka bisnis tak akan pernah terwujud. Jadi pilihan terbaik bagi mereka adalah mematuhi perintahnya. Setelah mempertimbangkannya, sepertinya Nail sudah muak dengan kegiatan menghabisi anak-anak. Menurutnya kejahatan semacam ini hanya ada dalam dunia kartun saja. Nail pun meminta pendapat dari Katana Man. Dan Katana Man secara mengejutkan meminta maaf. Ia meminta maaf karena membunuh Chainsaw Man adalah alasan mengapa jantungnya masih berdetak. Si agen penutup mata pun menghela napas sambil menunduk. Menurutnya istrinya memang benar. Ia tidak seharusnya bergabung dengan divisi khusus. Kemudian dengan cepat Katana Man menebas si agen yang ada di belakangnya. Namun agen itu menghilang dengan sekejap mata. Meski demikian, suara agen itu masih terdengar. Ia mengaku kalau dirinya sendiri tak mungkin menghadapi mereka semua. Jadi saat mereka mencari Chainsaw Man, ia akan membawa orang lain yang bisa menghabisi mereka semua. Begitulah ucap si agen penutup mata. Yoru kemudian bertanya apakah semua agen biro keamanan itu pengecut. Lalu Katana Man pun menjawab jika dia sayang dengan nyawanya, segera bawa dirinya kepada Chainsaw Man.
Mengetahui jika mereka berdua ingin bertarung dengan Chainsaw Man, membuat Haruka si penggemar Chainsaw Man #1 tak habis pikir. Seharusnya mereka melakukan sesuatu yang lebih penting saat bertemu dengan Chainsaw Man, ketimbang melawannya. Yoru pun bertanya apakah bertarung itu bodoh, karena alasan mengapa jantungnya masih berdetak adalah untuk bertarung dengan Chainsaw Man. Yap, kalimat barusan merupakan kata-kata yang diteriakan Katana Man sebelumnya. Katana Man sendiri tidak menyangka kalau gadis Chainsaw Man ini telah mencuri kalimatnya. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 160. Sebuah chapter yang menurut gua nggak terduga sama sekali. Saat pertama kali membaca chapter kali ini, awalnya gua berharap akan ada duel seru antara Yoru dengan Katana Man. Cuman ya di sini ternyata Asa berhasil menggunakan ceramah no jutsu. Dan plot twistnya Katana Man dan juga Neil malah beraliansi dengan mereka. Kayaknya si Asa kebanyakan nonton Naruto dah. Sejujurnya di chapter kali ini juga nggak banyak yang bisa kita bahas. Seperti perkiraan kita, Katana Man masih sangat membenci Chainsaw Man. Ya mungkin lebih tepatnya Katana Man ini membenci Denji. Di chapter ini juga kita mendapat penjelasan mengapa Katana Man bergabung dengan Biro Keamanan Publik. Di mana ternyata Katana Man ingin membangkitkan kembali sindikat Yakuzanya. Tapi ya menurut gua sendiri, meskipun Katana Man bekerja sekeras mungkin sebagai Devil Hunter, ia tidak akan mungkin bisa mencapai keinginannya itu. Ya kita tahulah Biro Keamanan hanya memanfaatkan kekuatan Katana Man saja. Lalu di chapter kali ini juga kita akhirnya bisa mengetahui nama dari temannya Katana Man. Dia bernama Neil. Neil itu bisa berarti paku ataupun kuku. Namun dalam bahasa Jepangnya, Neil mempunyai nama Kugi yang artinya paku. Jadi ya nggak usah bingung, Devil ataupun Fin satu ini merupakan sosok yang merepresentasikan ketakutan terhadap paku. Ya udah gitu aja ya. Mulai dari sini cerita jadi semakin seru. Gua sama sekali nggak expect kalau Asa dan juga Katana Man bakalan beraliansi untuk memburu Denji. Di satu sisi, gua makin kasihan sama si Denji. Kini tubuhnya lagi dimutilasi. Dan di saat yang sama, dia tengah diburu oleh orang-orang gila ini. Oke, makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra, dan kita lanjut di video yang selanjutnya. Bye-bye.